Shalom semuanya. Dalam Mazmur 50 ayat 23 berkata, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Nah, kita akan mengadakan pertemuan doa JC di Menara Doa pada tanggal 16 Maret 2025. Ubur-ubur ikan lele, jangan lupa datang ya, Le. Bagi teman-teman yang rindu untuk melayani, JC ada membuka bidang pelayanan nih. Wah, apa aja tuh pelayanannya, Kak? Ada pemusik WL Singer, aser, pendoa, penari, sound engineer, dan creative ministry. Wah, benar sekali. Di JC, bagi teman-teman yang ingin mendaftar pelayanan kita, bisa menghubungi atau mendatangi kakak-kakak pembina yang ada di masing-masing cabang. Bagi teman-teman yang membutuhkan support system secara rohani, bisa mengunjungi JC Prayer Corner. Sampaikan doa-doa kalian di JC Prayer Corner atau kalian bisa terus meminta JC Prayer Card di masing-masing cabang. Oh ya teman-teman, JC akan mengadakan kegiatan diakonia loh. Apa tuh? Nah, JC akan mengadakan pelayanan diakonia yaitu Baksos JC atau Bakti Sosial JC yang akan diadakan pada tanggal 21 Maret 2025. Jadi, bagi teman-teman yang ingin ikut bisa menghubungi kakak pembina di cabang masing-masing atau jika ingin ikut membantu dalam kegiatan bakti sosial ini juga bisa menghubungi kakak pembina di cabang masing-masing. Oh iya, JC juga punya akun YouTube loh. Wah, apa tuh namanya? Nah, bagi teman-teman yang ingin mendengar lagu rohani, bisa datang ke @UniaChurchGBI. Teman-teman dapat memberikan persembahan melalui kode QR yang akan ditunjukkan di akhir ibadah. Atau teman-teman juga bisa mengisi persembahan melalui kotak merah yang ada di masing-masing cabang. Ubur-ubur ikan lele. Selamat hari Minggu, Le. Tuhan Yesus memberkati. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kami serukan nama-Mu di tempat ini, Tuhan. Nama yang berkuasa. Siapakah namanya? Mari bersama nyanyikan. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Mari bertepuk tangan katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari setiap yang bernafas hari ini kita puji sembah Tuhan kita. Serukan namanya bersama nyanyikan. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Kami lambaikan tangan, kami katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Bersama kita nyatakan, nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Nyatakan dengan iman, katakan, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Mari setiap kita katakan, nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu.
kuasa, ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sungguh kami percaya ada kuasa yang membebaskan dalam nama Yesus. Kami pegang firman-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Sebab kami tahu ya Tuhan, saat kami berjalan dengan Engkau, tangan kanan-Mu yang memberikan kemenangan. Dari lubuk hati kami nyatakan, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Ku tidak takut, sebab Kau beserta kami, Tuhan. Besertaku, dan kami tidak bimbang. Ku tidak bimbang. Amin. Sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari setiap kita nyatakan, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, dengan tangan kanan-Mu. Dengan tangan kanan kami percaya Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Mari setiap kita yang beriman katakan, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan demi kemenangan.
Sama katakan Yesus, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Oke, shalom teman-teman semuanya. Shalom. Selamat datang di ibadah JC Online. Kita ada di bulan yang baru, pasti ada tema yang baru yang diberikan kepada setiap kita supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang persembahan, karena tema gereja kita itu berbicara tentang persembahan adalah anugerah dari Allah. Kita langsung buka ayatnya saja. Roma 11 ayat 36. Ini adalah tema yang diberikan JC kepada kita semuanya. Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Persembahan itu adalah dari Tuhan, persembahan itu adalah untuk Tuhan, dan kita memberi persembahan itu semua karena Tuhan. So teman-teman, tema kali ini adalah bagi Dia, karena Dia, dan untuk Dia. Kita akan buka ayatnya lagi dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Aku akan bacakan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan mula sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Uang yang kita miliki atau kemampuan kita untuk memberi itu bukan berasal dari diri kita sendiri, teman-teman. Tapi itu semua berasal dari Tuhan. Itu semua karena perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu karena anugerah Tuhan. Jadi kalau kita mempunyai ego yang tinggi ketika kita waktu memberikan persembahan, itu akan sangat-sangat bermasalah, teman-teman. Karena itu akan berbenturan dengan hukum ini. Seringkali kita memakai ego kita untuk memberi. Seringkali kita memakai ego kita untuk memberi, alhasil yang terjadi adalah kita akan menahan berkat yang kita terima dari Tuhan. Kita akan lebih memfokuskan diri kita sebagai objeknya, sebagai tempat yang harus dipuaskan terlebih dahulu. Kalau kita nggak paham tentang ini, kita akan menjadi pribadi yang serakah, teman-teman. Kita akan menjadi pribadi yang tidak tahu diri, sehingga kita tidak memberikan kembali apa yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Jadi tema ini mengajarkan kita untuk memberi itu harus dengan sukacita. Jangan ditahan. Harus memberikan dengan kerelaan hati. Kenapa harus memberikan dengan kerelaan hati, teman-teman? Karena waktu kita memberikan dengan bersungut-sungut, itu tidak mendatangkan berkat bagi kita dan bagi orang yang menerimanya. Sama kayak kita pelayanan, kita memberikan talenta kita memberikan kemampuan kita, tapi kita dengan bersungut-sungut. Percayalah itu sangat melelahkan jadinya nanti waktu kita selesai pelayanan. Kita akan kayak menemukan semua orang itu salah aja. Kita akan cari-cari yang kurang, yang ini, kakak ini gak enak, teman ini yang gak enak. Semuanya jadi kita salahin. Alhasil waktu kita melayani, waktu kita memberikan sesuatu yaitu talenta kita tidak menjadi orang yang diberkati. Tetapi hendaknya kita memberikan dengan kerelaan hati, dengan sukacita. Waktu kamu melayani, waktu kamu memberikan persembahan, berikan dengan sukacita. Kenapa? Karena itu adalah dari Tuhan. Karena sukacita juga diberikan dari Tuhan juga kepada kita. So teman-teman, ingat ini supaya kita terus memberikan persembahan, memberikan semua talenta yang kita miliki itu penuh dengan sukacita. Harus dengan rela, harus dengan, kalau kata orang bilang, berlapang dada gitu kan. Jadi apapun masalahnya, apapun keadaanmu, waktu kamu tahu makna dari tema ini, kamu akan memberikan dengan tidak bersungut-sungut. Supaya kamu juga diberkati, supaya kamu juga tahu bahwa hidup kita adalah untuk memberkati. Amin. Ayat selanjutnya adalah di dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah kebenaranmu. So, jadi teman-teman, kamu jangan khawatir untuk memberikan karena kamu gak akan menjadi miskin. Percayalah, waktu kamu memberikan itu, Tuhan akan jamin kehidupan kamu gak akan berkekurangan, kamu akan hidup berkelimpahan. Karena waktu kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, Tuhan yang tanggung jawab atas hidup kita.
Tuhan yang akan ambil alih kehidupan kita. So dia gak akan biarkan anaknya sengsara, dia gak akan biarkan anaknya jatuh dalam kesusahan, enggak. Ini firman Tuhan yang berkata, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan. Seperti benih yang tadi itu disediakan oleh Tuhan juga. Jadi kamu jangan khawatir, kamu jangan overthinking dengan nanti kalau aku kasih persembahan, nanti uangku gak cukup. Kalau nanti aku gini-gini. Percaya teman-teman, Tuhan yang akan jamin segala sesuatu dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan di ayat yang di atasnya, itu di ayat yang ke-8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Waktu kita memberikan persembahan, kita melakukan kebajikan, dan kita akan menerima sangat-sangat berlimpah-limpah teman-teman. Bukan berarti waktu kita kita jadi diberkati lebih banyak, enggak, tapi waktu kita ingin melakukan kebajikan itu, kita akan gak tahan. Untuk nahannya itu kita gak akan tahan. Kita akan terus kasih, kita akan terus beri. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan yang akan jamin kehidupan kita. Amin. Dan kita akan buka ayat yang terakhir, yaitu di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Ayat yang di atasnya lagi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Teman-teman tahu nggak cerita di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang? Itu ada anak-anak teman-teman yang ngasih 5 roti dan 2 ikannya. Coba bayangkan waktu dia memberikan itu dengan bersungut-sungut. Gak mau aku kasih ini, jadi aku nanti makan apa? Gak mungkin aku beli KFC, soalnya gak ada. Belum ada saat itu. Gimana kalau dia bersungut-sungut, gak mau aku kasih ini. Nanti mamaku marah pula. Udah aku dikasih bekal, kasih pula sama orang. Gak boleh kata mama aku kasih bareng sama orang-orang asing gitu ya. Bayangkan itu yang akan terjadi waktu kita bersungut-sungut teman-teman. Kita gak akan fokus sama kasih Tuhan, kita akan fokus sama diri kita. Bahkan kita akan berpikir hal-hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak akan mendatangkan berkat. So waktu kamu memberikan persembahan, waktu kamu memberi, berilah dengan sukacita, berilah dengan kerelaan hati. Percaya teman-teman, seperti yang dilakukan anak kecil tadi, yang tadinya dia bisa dimakan untuk diri sendiri kan, tapi ini dia memberkati orang banyak. 5 roti tadi dan 2 ikan tadi memberkati 5.000 orang sampai kenyang. Bahkan sisa 12 bakul. So ini adalah berkat bagi setiap kita, ini adalah anugerah bagi setiap kita untuk memberi. Jangan tahan berkatmu, jangan tahan tanganmu untuk memberi. Kita sudah selesai, mari kita satukan hati kita. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini, buat siang hari yang sangat-sangat luar biasa. Biar kasih karunia Tuhan tetap bagi setiap kami. Dan biar firman ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Supaya kami tidak menahan tangan kami untuk memberi. Supaya kami tidak menahan setiap talenta yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami akan melakukannya dengan segenap hati kami, dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan hati. Sebab kami tahu semuanya darimu, semuanya untukmu, dan semuanya karenamu ya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat gereja ini, buat departemen ini. Kasih karunia Tuhan tetap bagi gereja ini, sehingga waktu mereka melayani, Bapak, gereja ini melayani, akan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Mari teman-teman semua angkat kedua tanganmu, arahkan wajahmu ke surga. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan akan memberikan persekutuan yang manis kuat dengan kuasa Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye guys.